Shalom, saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya akan memberitakan kebenaran firman Tuhan bagi saudara-saudara dengan tema dosa dan penderitaan. Saudara, kalau kita berbicara tentang dosa, dosa itu bukan hanya sekedar kelemahan moral, tapi dosa itu adalah melanggar hukum Allah. Pertama Yohanes pasal 3 ayat 4 berkata, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Saudaraku yang terkasih, dosa itu melanggar hukum Allah. Melanggar hukum Allah berarti konsekuensinya harus mati. Yaitu yang pertama mati rohani, dan mati rohani ini akan membawa kepada kematian kekal. Saudaraku, kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17 berkata, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Saudaraku yang terkasih, dosa membuat manusia mati. Mati di sini saudara-saudaraku adalah mati secara rohani. Mati secara rohani yaitu keterpisahan manusia dengan Allah. Manusia tidak melakukan kebaikan-kebaikan. Manusia tidak melakukan kebenaran-kebenaran. Manusia melakukan hanya kejahatan. Cenderung hati mereka hanya melakukan kejahatan. Manusia jauh dari Allah. Tidak ada manusia yang mencari Allah. Manusia kehilangan kemuliaan Allah. Dan dosa yang dilakukan oleh Adam ini merupakan perjanjian hukum antara Allah dan Adam. Karena pada waktu itu hanya baru ada Adam. Dia manusia pertama. Dia merupakan perwakilan dari semua manusia yang akan lahir dari keturunannya. Ini adalah hukum perjanjian. Kalau kita berbicara tentang hukum perjanjian, adalah hukum yang bersifat tetap dan bergerak maju. Sehingga semua orang yang lahir dari keturunan Adam, mereka terhisap di dalam dosa Adam. Semua orang yang lahir dari keturunan Adam, dosa Adam menjalar kepada semua orang, sehingga semua orang menjadi orang berdosa. Roma pasal 5 ayat 12 berkata, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Dosa perjanjian yang bersifat tetap dan bergerak maju ini menjalar kepada semua orang. Semua orang yang adalah keturunan Adam adalah orang berdosa. Dan dosa tidak bisa ditebus dengan perbuatan baik. Dosa tidak bisa ditebus dengan kebajikan-kebajikan. Dosa tidak bisa ditebus dengan saudara rajin beribadah, rajin baca Alkitab. Dosa hanya bisa ditebus dengan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Manusia sudah tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Manusia sudah tidak bisa lagi mencari Allah karena dosa. Roma pasal 3 ayat 9 sampai ayat 12 berkata, jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Dosa ini membuat manusia dikuasai oleh dosa, sehingga kuasa dosa itu adalah maut atau kematian, yaitu kematian rohani. Dan kematian rohani ini akan menuntun kepada kematian kekal. Karena upah dari dosa itu adalah maut. Roma pasal 6 ayat 23a berkata, sebab upah dosa ialah maut. Maut di sini berbicara tentang kematian kekal. Jadi dosa ini akan membawa orang kepada kematian kekal. Dan dosa ini akan membuat manusia ada di dalam penderitaan demi penderitaan. Baik itu penderitaan yang ada di dalam dunia ini, bahkan penderitaan kekal atau penderitaan di neraka setelah mati. Dan dosa-dosa ini telah menguasai manusia sehingga manusia cenderung berbuat dosa, sehingga manusia hidup di dalam dosa.
Dan dosa-dosa itu ialah mereka melakukan dosa pencuri, penipu, pemfitnah, pembunuh, korupsi, penyembahan berhala, menyembah kepada arwah-arwah orang mati, iri hati, amarah, sihir, suwangi, santet, kedengkian, kemabukan, kikir, perseteruan, perselisihan, percideraan, roh pemecah, pendusta, orang-orang penakut. Ini adalah orang-orang yang takut bersaksi, orang-orang yang takut menyampaikan kebenaran firman Tuhan, orang-orang yang takut berdoa, orang-orang yang takut menegur dosa. Percabulan, perselisihan, pemerkosaan, pemabukan, merokok, melakukan seks yang tak wajar, narkoba, dan berbagai-bagai macam kejahatan yang membawa mereka harus berurusan dengan kepolisian, yang membawa mereka harus berurusan dengan pihak yang berwajib, yaitu hukum, pengadilan, sehingga mereka harus masuk penjara dan mereka menderita di dalam penjara. Dan juga ada orang-orang yang mengalami penderitaan sekalipun mereka tidak masuk dalam penjara, tetapi mereka divonis oleh dokter dan mereka dirawat di rumah-rumah sakit, akan di rumah-rumah tangga mereka divonis oleh dokter, mereka mengalami berbagai macam penyakit, yaitu mereka mengalami penyakit lever, penyakit tumor, penyakit kanker, jantung, paru-paru, usus, bahkan usus mengalami tak berfungsi, lambung tidak bekerja dengan baik. Mereka mengalami penyakit-penyakit kelamin, baik itu spilis, AIDS. Mereka mengalami gangguan-gangguan pernapasan, asma, saraf otak. Mereka ketergantungan dengan obat-obat terlarang. Dan semua ini membuat mereka harus menderita. Dan penderitaan-penderitaan ini terus ada di dalam diri mereka oleh karena dosa ini, saudara-saudaraku. Dan penderitaan-penderitaan ini akan terus membawa mereka kepada penderitaan double porsi. Sehingga mereka harus mati masuk neraka. Mereka menderita di dalam kekekalan selama-lamanya. Karena orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan ini, mereka tidak layak, mereka tidak pantas untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Galatia pasal 5 ayat 19-21 berkata, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Orang-orang yang hidup di dalam dosa ini tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, saudara-saudara. Yudas pasal 1 ayat 7 berkata, sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Jadi saudara-saudara yang saat ini melakukan seks tak wajar, laki-laki berhubungan seks dengan laki-laki, perempuan berhubungan seks dengan perempuan, saudara yang LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender, saudara-saudara tidak akan mendapatkan kehidupan kekal. Saudara akan menderita api kekal, saudaraku, di neraka. Karena itu saudara harus bertobat. Wahyu pasal 21 ayat 8 berkata, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Saudaraku yang terkasih, mereka tidak mendapat bagian, mereka akan mendapatkan api kekal, api dan belerang selama-lamanya. Pertama Korintus pasal 6 ayat 10 berkata, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah, saudaraku. Jadi kalau saudara melakukan dosa-dosa ini, saudara menderita di dalam dunia ini, saudara tidak mendapatkan kehidupan kekal, dan saudara mengalami penderitaan double porsi. Saudara harus menderita di dalam dunia ini, dan saudara mati, saudara menderita kekal di dalam neraka. Saudaraku yang terkasih, karena itu saudara, saya mengatakan kepada saudara, bertobatlah, percayalah sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus Dia adalah Allah anak yang ditentukan oleh Bapa untuk datang
pada waktu yang sudah genap, dia diutus untuk menebus dosa manusia. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 22 berkata, "Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia atau Yesus Kristus di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu." Yesus Kristus telah ditentukan, dan pada waktu yang genap, saudaraku, dia datang ke dalam dunia. Dia diutus untuk menebus manusia, sehingga sebelum dia menebus dosa manusia, dia memberikan akan mujizat-mujizat di dalam kuasa Allah yang terjadi di dalam pelayanannya, sehingga dia harus menderita, dia harus mati di atas kayu salib, menanggung atau menebus dosa-dosa saudara. Pada waktu yang genap, Allah mengutus dia untuk menebus dosa manusia. Galatia pasal 4 ayat 4-5 berkata, "Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak." Jadi Yesus Kristus datang, dia menebus dosa manusia. Melalui apa, saudara? Melalui karyanya di atas kayu salib. Dia harus menderita, mati di atas kayu salib. Dan pada hari yang ketiga, saudara-saudaraku, Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Pertama Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4 berkata, "Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci." Haleluya, saudaraku. Tuhan Yesus Kristus mati, dan pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Peristiwa salib merupakan peristiwa yang sangat berguna. Ini merupakan peristiwa iman bagi saudara-saudara yang percaya kepada Kristus. Karena Kristus telah berkarya di atas kayu salib, sehingga peristiwa salib mempunyai 3 makna: kutuk, berkat, penghukuman, pembenaran, kematian, kebangkitan. Sebenarnya saudara-saudara, kitalah yang harus mendapatkan kutuk Allah. Sebenarnya kitalah yang harus mendapatkan penghukuman Allah. Seharusnya kitalah yang harus mati binasa di dalam neraka. Tetapi karena karya Kristus di atas kayu salib, maka saudara-saudaraku yang terkasih, kita mendapatkan berkat, kita mendapatkan pembenaran, dan juga kita mendapatkan kehidupan kekal, saudaraku. Karena itu, saudara-saudara, saya mengatakan kepada saudara yang saat ini saudara menderita oleh karena dosa, saudara, saya mengatakan kepada saudara, percayalah sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara. Karena dia bukan hanya saja menderita dan mati, tetapi dia bangkit untuk membawa kemenangan bagi saudara dan saya. Sehingga saudara memuliakan nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bagi saudara yang saat ini, saudara-saudara belum mengalami penderitaan, saya mengatakan kepada saudara, tetapi saudara masih hidup di dalam dosa-dosa ini, saudara, saya mengatakan kepada saudara, ini firman Allah berkata bahwa dosa-dosa itu akan menuntun saudara kepada kebinasaan. Saudara tidak layak untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Sekalipun saat ini saudara tidak menderita, saudara dalam keadaan aman-aman saja, saudara dalam keadaan diberkati, saudara dalam keadaan sehat-sehat saja, tetapi saudara tidak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus, saya mengatakan kepada saudara, semua kebaikanmu, semua kesalehanmu itu adalah kain kotor di hadapan Allah. Yesaya pasal 64 ayat 6 berkata, "Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin." Saudaraku yang terkasih, kesalehanmu adalah kain kotor di hadapan Allah. Kalau kesalehanmu adalah kain kotor, apalagi dosamu, saudara. Bahkan semua perbuatan-perbuatanmu yang di luar iman kepada Yesus Kristus itu adalah dosa. Roma pasal 14 ayat 23 berkata,
Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Saudaraku, masalah yang sepele, masalah makan saja kalau saudara bimbang itu dosa. Apalagi saudara melakukan sesuatu hal yang di luar iman kepada Yesus Kristus. Apapun perbuatanmu, baik itu saudara mau orang saleh kah, mau saudara orang yang bijaksana kah, punya kebajikan kah, saudara adalah orang-orang yang rajin beribadah kah, tetapi kalau saudara melakukan itu semua tanpa dasar iman kepada Yesus Kristus, maka semua perbuatan-perbuatan itu di mata Tuhan adalah dosa. Bagaimana supaya perbuatan-perbuatan itu dianggap benar, saudaraku? Saudara harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena melalui Yesus Kristus, dosamu sudah ditebus. Sebagai manusia 100%, dia mewakili saudara di hadapan Allah. Dia berdiri di hadapan Allah. Dia telah taat sampai mati di atas kayu salib untuk memberikan penebusan bagi saudara. Dan kebangkitannya membawa kemenangan bagi saudara. Sehingga pada waktu saudara mati, saudara masuk surga. Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, saudaraku. Haleluya, puji Tuhan. Karena itu saudara, percayalah sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun saudara harus menderita, tetapi penderitaanmu karena iman kepada Yesus Kristus. Karena itu merupakan konsekuensi dari iman. Karena orang yang beriman kepada Yesus Kristus harus menderita. Tapi menderita bukan karena dosa, tapi menderita karena kebenaran. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati saudara dan saya. Amin.